Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melanjutkan materi di materi keuangan karena banyak kan UMKM ketika berbisnis ini sering dilewatin. Mereka mentingin jualannya, mentingin omsetnya, tapi tidak tercatat secara rapi keuangannya. Padahal keuangan ini hal yang paling penting untuk melihat performa bisnis, untuk controlling, untuk memastikan bisnis itu untung atau rugi, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan materi hari ini bisa teman-teman pahami dulu. Nanti prakteknya di pendampingan ya. Jadi praktek dilakukan, pahami teorinya, dilakukan kayak gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin menyampaikan dulu tentang akuntansi ya. Akuntansi itu lingkup lingkupnya ada pengguna, ada tujuan, ada input, ada output, ada format. Lalu ada pembeda antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Untuk di bisnis kita ini fokusnya di akuntansi manajemen. Ya, fokusnya di situ. Nah, bedanya apa akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Akuntansi keuangan itu penggunanya biasanya bank atau pajak, pemerintah, atau investor. Mereka melihatnya itu akuntansi keuangan dan melakukan aktivitasnya biasanya dengan aktivitas akuntansi keuangan. Lalu untuk akuntansi manajemen lingkupnya penggunanya itu internal. Penggunanya kita-kita sendiri, owner, habis gitu ya tim akuntan yang tahu dan lain sebagainya ya. Internal pokoknya sifatnya. Tujuannya pun berbeda. Tujuannya untuk akuntansi keuangan biasanya untuk pencairan suatu kredit atau investasi. Sedangkan untuk akuntansi manajemen adalah untuk perencanaan dan untuk kontrol. Jadi Mbak Jihan misalnya, kenapa kok Mbak Jihan takut untuk nambah budget iklan? Gitu. Karena memang bisa jadi nggak ada rencananya. Gitu. Kenapa kok apa namanya perlu kita kurangi budgetnya, perlu kita tambah itu pentingnya kontrol. Tujuannya di situ. Lalu untuk akuntansi keuangan, inputnya itu data masa lalu. Jadi yang sudah terjadi itu direkap, dilaporkan sehingga bisa pencairan kredit, bisa untuk investasi, bisa untuk ditarik bayar pajaknya dan sebagainya. Dengan manajemen itu inputnya itu dari prediksi, memprediksikan bisnis kita ini ingin growth seperti apa, modelnya berarti diperkirakan butuh berapa, modal dari komponen biaya-biaya yang diprediksikan. Begitu. Outputnya keuangannya jadinya laporan keuangan. Kalau manajemen outputnya adalah budgeting atau pengendalian anggaran. Lalu akuntansi keuangan formatnya adalah baku, ada standar akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen tidak ada standar. Kita akan fokus di akuntansi manajemen yang dimana penggunaannya untuk internal, tujuannya untuk rencana dan kontrol. Ya, kita inputnya dari prediksi, outputnya untuk pengendalian anggaran, dan formatnya nggak baku. Jadi masing-masing di antara kita boleh menggunakan format apapun gitu. Dengan sebuah prinsip dasar ada 8. Yang pertama adalah pisahkan uang pribadi dan uang bisnis. Ini prinsip dasar banget. Ya, jadi minimal kita punya beberapa rekening dan rekening kita pisah-pisahkan antara uang pribadi dan uang bisnis. Gitu. Nah, kalau di saya ya, di yang masuk ke rekening BCA saya yaitu untuk keperluan-keperluan pribadi, bukan bisnis. Ya, termasuk mentoring seperti ini tuh saya tidak memasukkan ke dalam sebuah lingkup bisnis. Masuknya ke anggaran pribadi. Ya. Dua, pisahkan uang bisnis satu dengan bisnis lain. Jadi tidak cukup memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis. Karena kadang kala kita tuh punya multi bisnis. Gitu. Saya itu ada tanaman, ya, ada madu, ya, di Shopee masih jalan. Lalu ada cireng,
itu bisnis dan bisnis kan. Dan itu pun harus saya pisah-pisah. Untuk yang tanaman di Batu pakai rekeningnya CV yang di Batu. Untuk yang di Shopee ya saya ada rekening sendiri yang di Shopee. Untuk yang di Cireng saya bikin baru BCA Syariah yang di Cireng. Gitu. Jadi banyak orang mungkin sudah lolos di fase satu di prinsip dasar satu misalnya uang pribadi dan uang bisnis. Tetapi ternyata lolos di yang nomor dua yaitu gagal memisahkan uang bisnis satu dengan bisnis lain. Misalnya di sebelah nih Mas Anwar. Mas Anwar itu mungkin bisnis sama-sama sebelah ya. Tapi Mas Anwar perlu ketahui mana bisnis sebelah yang pribadinya Mas Anwar dan sebelah yang investasinya orang itu rekeningnya mesti dipisahkan. Ya. Yang ketiga, minimal selalu ada pencatatan keluar masuknya uang atau cash basis. Itu minimal. Setiap ada yang keluar dicatat, ya. Setiap ada yang masuk dicatat. Yang keempat, ada pencatatan khusus uang modal, penambahan modal, dan lain-lain. Karena kebanyakan UMKM itu ya karena nggak dipisahin uang pribadi dan uang bisnis, ya uang modalnya ya pokoknya lupa gitu. Pokoknya ada uang berapa itu profit, dianggap itu besok butuh lagi narik uang pribadi dimasukkan ke bisnis lagi. Nanti ada untung besar lagi langsung ditarik masuk ke pribadi gitu, muter gitu aja. Padahal kalau sudah jadi uang modal ya tidak boleh diambil lagi nomor 5. Modal usaha tidak boleh diambil lagi. Yang boleh diambil adalah keuntungannya. Modal itu wajib ditempelin di bisnis itu. Kalau sudah dianggarkan modal bisnis ini adalah 10 juta, maka 10 juta itu mas nempel di bisnis itu. Bentuknya nanti bisa berubah bentuk, ada dalam bentuk cash, ada dalam bentuk aset, bisa bentuk dalam inventory, ya, bahan baku dan lain-lain. Gitu. Modal usahanya. Kalaupun Mbak Jihan, ya modalnya misalnya bisa jadi besi, bisa jadi kayu, bisa jadi plastik, atau apapun yang dibutuhkan untuk membuat sebuah rombong misalnya. Ya, itu modal usaha tercatat di neraca dalam bentuk cash dan dalam bentuk sebuah aset. Gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nomor 6, lebih aman owner menentukan gaji diri sendiri yang dibutuhkan dari bisnis. Selama bukan bisnis yang bersirkah ya. Karena bersirkah tidak boleh digaji. Kalau misalnya bersirkah ya targetnya adalah kita dapat bagi hasil sesuai dengan gaji yang kita inginkan. Kalau saya yang di Cireng adalah saya menentukan, ya saya berharapnya atau menentukannya adalah mendapat bagi hasil 10 juta per bulannya. Nah, gitu. Nah, maka itu yang perlu kita capai gitu. Berarti kira-kira omset berapa yang bisa menggaji diri kita gitu. Kalau kita belum pertama belum bisa, belum tercapai bulan kedua apa yang perlu dilakukan? Bulan kedua belum bisa, bulan ketiga apa yang perlu kita lakukan dan lain sebagainya. Gitu ya. Lebih aman owner menentukan gaji diri sendiri. Jadi misalnya Mbak Jian suka menabung, ya boleh menabung tapi dari gaji gitu. Mbak Jian pinginnya nabung berapa? Pengen nabung 1 juta misalnya tiap bulan. Bayar sekolah anak berapa, makan berapa, dan sebagainya. Di total itu yang harus dicari di bisnisnya gitu. Misalnya total adalah 10 juta gitu ya. Ya sudah 10 juta itu yang harus gaji per bulan. Dihitung, ya. Terus dihitung berapa omset yang bisa menghasilkan kita gaji segitu dan gaji seluruh tim aman dan juga operasional aman. Itu perlu dihitung atau budgeting. Nomor 7, berani menghadapi kenyataan rugi dan untungnya bisnis. Kadang-kadang orang males atau nggak mau membuat laporan keuangan manajemen karena dia takut kok ternyata untung, kok ternyata selama ini bisnisnya stuck, nanti takutnya vibrasinya berkurang dan sebagainya. Justru itu berarti belajarnya kurang jauh. Mestinya ketika kita siap atau berani menghadapi kenyataan rugi dan untungnya bisnis, maka kita akan selalu membuat terobosan baru, menemukan solusi baru yang bis ini on the track terhadap goal yang kita canangkan. Ya, nomor 8 selalu ingat tidak ada standar baku. Jadi nggak usah insecure, oh laporannya Mas Septian seperti itu, aku masih jauh misalnya. Atau di sana aku punya teman laporannya detail gitu. Dan sebagainya gitu ya. Itu nggak usah insecure, kan nggak ada standar baku. Saya tidak ngikutin manapun juga. Yang penting saya ngerti internal ini bisa baca dan uangnya jelas, modalnya jelas, asetnya jelas. Yang penting itu yang kita diketahui. Sehingga keputusan kita ke depan itu lebih baik daripada kita tidak punya record kayak gitu.
Ya, jadi tidak ada standar baku, nggak perlu insecure, nggak perlu takut ya untuk menjalankan laporan keuangan manajemen atau laporan akuntansi manajemen. Nah, di bisnis saya itu ada 5 laporan. Satu, adanya laporan omset, adanya laporan pengeluaran biaya, adanya laporan rugi laba. Nomor 2 ini bisa disebut juga arus kas, bisa jadi ya. Nomor 3, adanya laporan rugi laba. 4, adanya laporan perubahan modal. 5, adanya laporan neraca. NB tidak ada standar baku. Ya, tidak ada standar baku. Mau ikuti ini boleh, mau bikin format sendiri boleh, ya sesuai kebutuhan. Ternyata bisnisnya teman-teman misalnya nggak ada investor, ya butuhnya cuman bikin laporan omset, arus kes sama rugi laba aja juga nggak ada masalah. Yang masalah adalah yang tidak punya laporan keuangan sama sekali. Yang masalah adalah owner tidak mampu membuat laporan keuangan. Masalah lagi owner tidak bisa membaca laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sekedar datengin akuntansi, seorang akuntan suruh ngerjain, bukan sekedar itu. Kalau kita nggak bisa baca ya, uang kita bisa loss banyak. Ya, jadi kita wajib bisa, walaupun basic-basicnya, misalnya, lalu bisa bacanya, dan tahu pengambilan keputusan terhadap biaya-biaya atau laporan yang sudah kita buat. Ini keterangannya, laporan omset adalah laporan total penjualan harian selama 1 bulan dari sebuah usaha. Ini perlu dibuat, ya jadi dicatat. Kalau sudah dicatat, ya kalau bisa dirapikan di Excel sehingga bisa diperbandingkan tanggal 1 bulan ini sama bulan kemarin, tanggal 2 bulan ini sama bulan kemarin, sama 3 bulan yang lalu, terus selama 3 bulan diperbandingkan omset harian hariannya, terus evaluasinya kenapa terjadi seperti itu dan sebagainya. Laporan pengeluaran biaya adalah laporan yang mencatat semua pengeluaran dari sebuah usaha. Ini saya membedakan laporan biaya ini ya. Jadi ada form, ada sheet khusus hanya tentang pengeluaran biaya tiap outlet kalau yang di outlet. Lalu ada laporan rugi laba, laporan performa selama periode waktu tertentu. Laporan rugi laba itu isinya ada penjualan, jadi dari omset tadi dimasukkan ke sini, ada HPP. Ya, HPP ini kalau saya itu hanya produk yang terjual, gitu ya. Eh, di tempat lain, ya itu perlu dipastikan beda-beda bisa jadi. Yang ketiga, biaya operasional. Yang keempat, yang bersifat biaya. Yang kelima, biaya penyusutan. Itu laporan laba rugi. Ya. Laporan perubahan modal adalah laporan menunjukkan kondisi terupdate modal suatu usaha. Satu, ada keterangan modal awal bulan. Dua, dikurangi hasil dari laporan rugi laba. Hasilnya apa? Hasilnya rugi atau hasilnya laba? Gitu. Jadi tidak ada ceritanya bis itu untung terus. Gitu. Nambah banyak terus untungnya nggak ada. Pasti ada kalanya naik, ada kalanya nyusut, ada kalanya stuck gitu. Dari mana? Dari perubahan modal ini. Kalau injek modal awal 10 juta ya 10 juta itu nggak boleh diambil. Bulan ini untung 2 juta, berarti perubahan modalnya adalah 10 juta ditambah laba 2 juta. Berarti modalnya berubah menjadi 12 juta di akhir bulan ini. Lalu neracanya seperti apa kondisinya? Nah, 2 juta itu diambil atau enggak? Kalau diambil, berarti bulan depan modal awalnya balik 10 juta. Kalau ternyata bulan depan rugi 1 juta, berarti modalnya dikurangi 1 juta, sisa 9 juta. Jadi tidak ada yang bisa diambil. Kalau tidak ada yang bisa diambil ya modalnya jangan diambil, jangan dimakan. Banyak kan UMKM karena nggak ada untungnya, ya wis ini aja uang kas ini aja dibuat makan. Itu masalah. Masalah. Mestinya adalah berpikir bagaimana caranya biar untung, bagaimana mendatangkan penjualan lebih banyak dan lain sebagainya. Lalu ada laporan neraca. Laporan neraca adalah potret kekayaan bisnis di satu waktu. Kalau di saya ada 3 neraca, ada neraca awal, neraca transisi, dan neraca akhir. Notabene atau catatan neraca transisi ini nggak ada di dunia akuntansi, itu nggak ada. Mau sekolah seperti apa nggak ada. Ini saya ngikutin guru saya saja, karena kan formatnya tadi aja tidak ada aturan baku. Saya ngikutin guru saya, namanya Ustadz Dwi Condro. Beliau PhD atau S3, dan beliau membuat laporan neraca transisi di bisnisnya. Ada bisnis warung, ada bisnis properti gitu, yang menggunakan neraca transisi sebagai contoh waktu ngajarin kami.
Nah, neraca itu isinya ada apa aja? Satu ada harta, dari yang liquid dan tidak liquid. Liquid itu adalah harta yang mudah dicairkan, dan tidak liquid adalah harta yang susah dicairkan. Contoh yang bisa dicairkan adalah kas. Ya, kas. Yang dua, inventory, ya, stok mentah. Bisa dicairkan cepat atau enggak. Atau aset lain, kursi, freezer, robong, dan HP itu tidak liquid, tidak mudah dicairkan. Gitu. Maka ketika biasanya rugi, biasanya upaya paling cepat ya memang mencairkan harta gitu, atau mengurangi modal, tapi harus tercatat. Dua, jika pembelian barang kecil di bawah 100.000 dan habis pakai, maka dianggap biaya langsung. Ini kalau di tempat saya. Di tempat teman-teman, kalau uangnya kuat, gitu ya. Misalnya di bawahnya di bawah 1 juta baru dianggap biaya langsung, di atas itu disusutin. Itu juga boleh. Intinya nggak ada standar baku ya. Nomor tiga, bagi hasil terjadi ketika nilai neraca lebih besar daripada modal. Karena saya kan sirkah ya. Jadi saya itu nggak bisa bagi hasil dari laba rugi. Saya bagi hasil dari neraca. Nah, kalau teman-teman yang nggak pakai investor atau modal sendiri, lalu ngambilnya dari rugi laba juga nggak ada masalah. Karena, tapi sesuaikan dulu di setelah rugi laba masuk di perubahan modal. Itu yang terambil itu benar-benar keuntungan atau modalnya juga ikut terambil kan gitu. Jangan sampai modalnya ikut terambil. Contohnya adalah bulan ini untung 2 juta, masuk ke perubahan modal untung 2 juta, 2 jutanya bisa diambil. Bulan depan minus 500.000, berarti nggak dapat ambilan kita. Bulan depannya lagi plus 1 juta. Nah, dikurangi bulan lalu minus 500.000, yang bisa diambil cuma 500.000 kayak gitu. Itu kalau dicatat lebih lanjut daripada sekedar laba rugi. Anehnya adalah kalau laporan sampai laba rugi. Kalau untung yang ngambil, kalau rugi yang ngambil, ya apa itu yang diambil? Kalau rugi itu berarti kan modal, bukan keuntungan. Ya mas gak hidup lah. Ya itulah masalahnya. Kalau di awal kita nggak ngeset bisnis kita ini untuk untung, ya gak hidup. Makanya kita harus ngeset bisnis kita untuk untung. Ngesetnya harus detail sehingga karyawannya butuh berapa, budget iklannya butuh seperti apa, produk yang dijual harus seperti apa, gitu. Jadi nggak bisa ngalir-ngalir aja, nggak bisa ngalir-ngalir aja. Jadi bisa ada, nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Nomor 4, neraca awal bulan adalah potret neraca akhir bulan sebelumnya. 5, neraca transisi adalah neraca awal dikurangi penyusutan-penyusutan dengan keterangan laba atau rugi yang diparkir. Ini kan nggak ada di akuntansi. Tapi saya buat ini. Dan ini dipraktekkan sama Mas Anwar juga. Ya, alhamdulillah investor juga bisa menerima. Gitu. Nomor 6, neraca akhir adalah sama dengan neraca transisi, bedanya di laba rugi total atau sisa. Ya gitu. Kalau di transisi itu masih keterangannya di parkir, belum jelas. Kalau yang di neraca akhir adalah total atau sisa. Mungkin ada kebingungan ya karena tidak ada contoh-contohnya di next penjelasan akan saya kasih contoh. Oke, terima kasih. Ini dulu pembukaan untuk informasi tentang akuntansi. Kalau ada yang dibingungkan langsung aja ditanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.